Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi dan masih membahas terkait dengan Matuanging Mangkrak, PSM tetap bergerak. Saya kemudian ke Pak Mus terlebih dahulu. Pak Mus, ini kan sekarang PSM akan berlaga di Parepare dan saat ini latihan di Kabupaten Goa. Apakah ini berpengaruh dengan kemudian tidak adanya Stadion Matuanging ini akan berpengaruh dengan performance dari PSM sendiri? Ya, pada hakikatnya itu sudah pasti, sudah pasti berpengaruh. Bahkan saya tidak bakal pernah lupa ungkapan legendnya PSM, baik legend sebagai pemain maupun pelatih Pak Samsudin Umar, bahwa sekuat apapun itu, setangguh apapun satu tim, kalau dia terusir dari kandangnya, maka cuma faktor X yang bisa membuat dia menjadi baik dalam satu kompetisi. Artinya apa? Ketika PSM mengalami hal seperti ini, sekalipun sudah ada ungkapan dari seorang pelatih bahwa sudah terbiasa, itu cuma konsumsi perasaan bagi pemain-pemainnya untuk memberi motivasi. Tapi pada hakikatnya semua, bahkan kalau kita menghitung segala sesuatu, bukan cuma tim yang rugi, manajemen rugi, supporter rugi, dan semua pengaruhnya sangkut. Tapi yang paling kita tekankan di sini bahwa kandang bola kita di Parepare sudah pasti tidak sama dengan kandang rumah asli sendiri di Matuanging. Tapi apa boleh buat, itulah realita yang harus kita jalani, kita alami dan kita rasakan sampai sekarang ini. Ya, kita harus bersabar-sabar. Yang jelas dimanapun itu semangat kami sebagai supporter yang selalu memberikan doping spirit kepada tim, pasti kami tidak akan jauh-jauh dari situ. Bahkan sebagai upaya dari situ untuk mengurangi performa negatif PSM yang bermain di Parepare, kita sebenarnya mau berangkat penuh dari seperti di Makassar. Jadi kemarin saya sudah masukkan surat ke segala macam instansi untuk meminta truk tertutupnya ada sekitar 25 buah, tapi belum terrealisasi sampai sekarang. Dengan estimasi satu truk 50 orang. Jadi kalau sudah dapat 52 unit, yaitu muatannya itu akan memberikan secara langsung hawa Matuanging yang ada di Makassar akan tertransformasi ke B.J. Habibie. Dengan demikian, spirit yang kita harapkan di situ adalah betul-betul PSM merasakan bahwa kami bermain di Matuanging, sekalipun realitanya bermain di B.J. Habibie, seperti itu. Oke, jadi pada intinya tetap berpengaruh pada performa PSM begitu? Ya, Pak Mus ya. Oke, saya kemudian ke Pak Ismail. Pak Ismail, ini kan sudah menurut informasi ini beberapa kali gagal tender Pak Ismail. Seperti apa kemudian budgeting dari kemudian Stadion Matuanging ini? Silakan. Kalau ditanya proses budgeting, sebenarnya kan proses budgeting hanya berlangsung setahun itu 2 kali. Di APBD pokok dan APBD perubahan, dan intinya ada di APBD pokok sebenarnya. Setiap tahun sejak awal ini direncanakan, tidak pernah tidak dimasukkan oleh DPR sebagai bagian daripada stakeholder pada fungsi budgeting masuk untuk diselesaikan. Ya, saya ingat betul di awal 2019 rencana idealnya 1,2 triliun, terus menggunakan skema PEN, terus turun menjadi sekian ratus miliar dan sekian puluh miliar yang terakhir. Nah, informasi terupdate yang kami dapatkan di rapat terakhir seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ini tinggal menunggu putusan hasil lelang dan kemudian kontrak. Nah, harapan kita setelah berkontrak, tahapan yang ada di Stadion Matuanging ini sudah bisa dimulai sebenarnya. Seperti apa kemudian keseriusan dari pemerintah provinsi, Pak Ismail? Ini kalau ditanya keseriusan pemerintah provinsi sebagai bagian yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan ini, juga kita tanyakan gitu. Bahkan terakhir itu saya menotis dan terang-terangan menyalakan alarm gitu dalam hal ini, bahwa tolong diingat gubernur ini tersisa 1 tahun sekian bulan lagi gitu, nggak sampai 1,5 tahun, dan tolong dirasionalisasikan apakah mungkin ini bisa digunakan sampai dengan 1 tahun sekian bulan itu, karena kalau tidak, maka lagi-lagi catatannya adalah pasti publik akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Saya ke Pak Mus. Pak Mus, ini kan masuk di janji politik gubernur begitu, Pak Mus. Kemudian ini sisa setahun kurang lebih untuk masa jabatan PLT gubernur. Mungkinkah Stadion Matuanging ini menurut Pak Mus akan dibangun? Ya, kembali ke statement
yang berkompetisi yang lalu-lalu, yang sangat relevan dengan apa yang katakan Pak Istali, bahwa terkait itu saya harus mengatakan bahwa setelah 2 kali mengadakan pertemuan dengan pihak gubernur, dengan ketua DPRD provinsi, Ibu Andina, itu pertemuan kedua itu saya head to head dengan beliau, dan dia berdiri menghadap ke saya bahwa saya jaminannya akan mengawal dana ini untuk terciptanya stadion berskala FIFA di Matuanging. Semua audiens tepuk tangan berdiri. Nah, kembali yang diungkap tadi beliau, dengan adanya statement yang sangat manis seperti itu, kok kandas di Pemprov. Jadi kita juga bertanya seperti apa ini. Padahal saya sudah sudah terlalu vulgar berkali kalau saya katakan bahwa saya sudah pernah mengatakan kepada beliau, Pak Andi Trinum, bahwa Adik di akhirat nanti tidak bakalan dituntut Pak kalau tidak kita bangun di stadion. Tetapi setelah kita selesai menjabat, kita tidak akan bakal makan enak, kita tidak bakal tidur nyenyak kalau tidak kita sentuh ini, karena semua mata musuh menyorot ke kita. Dia berjanji bahwa kita akan jalan. Nah, ini sisa periode ini, ya saya harap generasi berikutnya setelah setelah beliau tidak bakalan kandas, tidak bakalan putus. Tapi saya dan kami semua berharap sisa masa jabatan ini mohon sangat difungsikan dengan sebaik-baiknya. Apapun yang bisa Pak Gub lakukan semampunya, supaya ada tanda bahwa beliau meletakkan batu pertama atau apalah, terserah apa yang jelas ada, supaya bisa ada dilanjutkan ke generasi berikutnya. Seperti itu. Saya penasaran seperti apa kemudian bentuk komunikasi dari tim-tim supporter ini, teman-teman supporter, untuk mengkomunikasikan kemudian Stadion Matuanging ini, Pak Mus. Sejauh mana kemudian koordinasi Anda dengan pemerintah? Sudah segala macam cara kita sudah lakukan. Kita sudah pernah gerakan parlemen jalanan, akan teman-teman sudah sampai ke Jakarta, dan yang paling formal adalah kita sudah 3 kali diundang untuk bertemu, pertama di yang terakhir ini di kantor Pola Gubernur, kita bahas di situ. Dan kita sebenarnya sudah seperti menikmati minum air kelapa pada jam 10, enak sekali, mantap sekali. Tapi setelah itu hancur lagi, tidak lagi. Jadi saya sama dengan Ibu pusing kalau bicara begini, tidak ada ujungnya. Kita harus membahas bahwa ini dibangun, tapi yang dibahas masalah terus belum terus. Kita harus membangun bagaimana kelanjutannya. Itu yang kita tunggu, action yang kita tunggu. Ya, mudah-mudahan apa yang dilakukan beliau tadi bisa terrealisasi dalam beberapa bulan ke depan. Sejauh mana kemudian optimisme untuk Stadion Matuanging ini akan dibangun, Pak Ismail? Nanti akan dijawab setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Obrolan Karebosi.